Salam semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, judul video kali ini masih persamaan Schrödinger, tetapi ini merupakan bagian keduanya ya. Untuk pokok bahasanya, kalau kita perhatikan, di sini mulai dari persamaan Schrödinger bergantung waktu, kemudian persamaan Schrödinger tak bergantung waktu. Nah, dua materi ini sudah dibahas pada video yang pertama ya. Nah, sekarang kita akan membahas yang C-nya, yaitu aplikasi persamaan Schrödinger pada permasalahan sederhana untuk kasus satu dimensi. Tetapi ini juga ada dua bagian, yaitu pada partikel bebas dan partikel dalam keadaan terikat. Dan ada lagi nanti pokok bahasan yang keempatnya adalah rapat probabilitas. Nah, dalam video yang sekarang ini, yaitu posisinya membahas bagian C, tetapi karena ada dua bagian, kita pisahkan lagi. Jadi yang dibahas sekarang adalah aplikasinya untuk partikel bebas. Jadi untuk partikel dalam keadaan terikat dan rapat probabilitas, temukan pada video yang ketiganya. Oke, ini lanjut ya, mulai dari C. Aplikasi persamaan Schrödinger pada permasalahan sederhana untuk kasus satu dimensi. Nah, ini aplikasi seperti pada slide sebelumnya barusan disebutkan bahwa aplikasi dari persamaan Schrödinger ini bisa untuk atau dalam partikel bebas, dan yang keduanya adalah partikel dalam keadaan terikat. Nah, kalau untuk partikel bebas, contohnya yaitu proton yang berada di dalam siklotron. Sementara untuk partikel dalam keadaan terikat, nah ini cukup banyak ya. Makanya pembahasannya ini nanti dipisahkan. Jadi, dalam video yang sekarang ini, kita hanya akan mendiskusikan partikel bebas, yaitu untuk proton di dalam siklotron. Yang ininya, yang terikatnya temukan pada video berikutnya. Oke. Nah, untuk partikel bebas. Tadi contohnya proton yang berada di dalam siklotron. Secara skematiknya ya, hubungan antara ini sumbu X dengan sumbu Y. Sumbu Y itu menunjukkan kedudukan energi potensialnya. Kemudian ini posisi arah X dimulai dari pusat koordinat titik 0. Nah, karena partikel bebas berarti tidak mempunyai penghalang, sehingga energi potensialnya 0. Dan partikel ya bebas bergerak baik ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Tetapi dalam satu waktu ya hanya satu kemungkinan. Kalau nggak ke kanan ya ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Jadi tidak mungkin bersamaan dalam satu waktu ke kiri dan juga ke kanan. Oleh karena itu kita pisahkan lagi di sini ya. Oke, sebelum memisahkan secara umum dari persamaan Schrödinger-nya ya ini, karena kan ini kita membahas aplikasi persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu satu dimensi. Makanya kita mengambil persamaan ini. Nah, persamaan ini yang sudah diperoleh pada pokok bahasan yang pertama, yang A dan B. Ya, berarti pada slide yang pertama. Pada video yang pertama. Nah, sekarang ini kita posisi ini ada di video kedua pembahasan persamaan Schrödinger. Jadi, yang ini kita tuliskan lagi. Ini secara lengkapnya ya. Nah, ini persamaan yang tidak bergantung waktu untuk satu dimensi dari persamaan Schrödinger. Karena V-nya bernilai 0 ya, ini kan partikel bebas, maka V0 itu substitusi ke sini, sehingga ini kan V-nya jadi tidak ada. Jadilah persamaan Schrödinger-nya seperti ini. Nah, ini kenapa min? Karena yang ini semua pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya minus. Dengan V-nya sudah tidak ada ya, jadi tinggal E. Nah, kalau kita misalkan nilai 2M, E dibagi H coret kuadrat itu K kuadrat. Nah, ini kita misalkan, maka si kasus proton di dalam siklotron ini akan mempunyai solusi seperti ini. A, E pangkat IKX ditambah B, E pangkat min IKX. Nah, A itu ini komponen yang bergerak ke arah kanan, sementara B ini komponen yang bergerak ke arah kiri.
Karena ini kan tandanya minus, itu hanya untuk membedakan. Nah, dengan K-nya kalau tadi K kuadrat 2ME dibagi H coret kuadrat, sehingga K-nya adalah akar 2ME dibagi H coret kuadrat. Oke, ini secara umumnya. Jadi kesimpulannya, partikel bebas ini mempunyai solusi seperti ini. Nah, sekarang kalau kita uraikan. Nah, karena ada dua kemungkinan dari si gerak partikel, yaitu bergerak ke kiri ataukah ke kanan. Awalnya kan seperti ini dulu, ya, dengan solusi yang lengkap seperti ini. Sekarang kita tinjau pada saat partikelnya bergerak ke kanan. Nah, kalau bergerak ke kanan, berarti tentu saja ya tidak ke kiri. Akibatnya komponen dari B-nya ya akan menjadi 0. Ini kan komponen yang ke arah kiri. Artinya 0 itu kan tidak ada partikel yang bergerak ke kiri. Sementara yang ke kanan ada. Jadi kalau B-nya 0, sehingga fungsi gelombangnya jadi A, E pangkat IKX. Bisa dipahami ya? Ini fungsi gelombang awalnya. Selanjutnya, kalau kita mau mencari energi partikelnya, maka dari persamaan Schrödinger ya, ini yang sudah kita dapatkan sebelumnya, sekarang kita tinggal gunakan si fungsi gelombangnya, substitusikan ke sini. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan sama. Berarti ini kita turunkan 2 kali ya. Keluar I pangkat K-nya kuadrat karena 2 kali ya. Kalau yang ini kan konstanta tetap. Ini kembali lagi AE pangkat IKX, di ruas kanan tidak berubah. Sehingga ini kan saling menghilangkan, I dikuadratkan itu nilainya min 1, ketemu min jadi plus. K-nya kuadrat, makanya di sini jadi H coret kuadrat, K kuadrat dibagi 2M. Itu adalah nilai dari E-nya. Jadi inilah energi partikelnya. Berikutnya, kalau kita mau mencari nilai amplitudonya, amplitudo yang mana? Kan B-nya 0, berarti mencari amplitudo A. Nah, dari fungsi gelombangnya yang ini kita ingin menentukan berapa besar nilai A-nya. Nah, konstanta A ini bisa kita tentukan ya. Jika panjang lintasan partikel ini hanya memisalkan, partikel itu bergerak dari 0 sampai ke L. Kita perhatikan lagi ilustrasinya kan tadi seperti ini. Partikel mulai dari sini dalam arah sumbu X. Kan ini ada posisinya nanti X itu berapa. Kita misalkan saja L. Nanti bisa saja berupa angka bebas ya, berapa saja. Sehingga, nih, berarti kalau kita nilai integrasi dari kuadrat mutlak fungsi gelombangnya kan itu pasti ada sama dengan 1 peluangnya ya. Asalkan intervalnya ini kan mulai dari 0 sampai L. Kalau di kiri kan tidak ada. Nah, nilai ini kalau kita jabarkan, yaitu fungsi gelombang konjugat dikalikan fungsi gelombang itu sendiri sama dengan 1. Nah, karena ini kan konjugatnya minus, ketemu yang ini plus, jadi E pangkat 0, E pangkat 0, 1. Makanya di sini A kuadrat, kemudian integral dari 1 terhadap X, jadinya X. Batas atas dan bawahnya ada. Ini nilai sama dengan 1-nya masih tetap. Selanjutnya, substitusikan batas atasnya L dikurangi batas bawah 0. Jadilah A kuadrat L sama dengan 1. Berarti A kuadratnya 1 per L. Nah, A-nya sendiri diakarkan, akar 1 per L. Atau boleh juga dituliskan 1 per akar L. Karena kan akar 1 ya tetap 1 ya. Jadi inilah nilai amplitudo A-nya. Sehingga persamaan keadaannya yang awalnya A, E pangkat IKX, A-nya substitusi dengan 1 per akar L. Jadilah 1 per akar L, E pangkat IKX. Ya, bisa dipahami? Oke, dengan K-nya tetap ya seperti yang tadi. 2ME dibagi H coret dalam akar. K yang dimaksud di sini. Berikutnya, sekarang kita mencari nilai rata-rata dari variabel momentumnya. Nah, ini masih kita bicarakan untuk partikel yang bergerak ke arah kanan. Nah, nilai rata-rata variabel momentum kita tuliskan seperti ini. Ingat, ini pada video sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Ini kurung siku dari momentum.
Ini momentumnya di sini. Selanjutnya ini fungsi gelombang kuadrat mutlaknya. Oke, ini penjabarannya. Sebelumnya kita sudah membicarakan untuk menyelesaikannya bisa diubah P menjadi bentuk X atau fungsi gelombang X diubah menjadi bentuk P. Tetapi di sini kita lebih mudah mengganti saja P-nya jadi bentuk X ya, karena semuanya ini kan sudah X, di sini X, yang ini terhadap X juga. Tinggal kita hitung integralnya ya. Sebelum kita hitung integralnya, di sini ada proses penurunan terlebih dahulu. Yang ini masih tetap, tetapi ini kan ada konjugat, ingat ada bintang. Kalau ada konjugat, kemudian di sini ada unsur I-nya, awalnya E pangkat IKX, konjugatnya berarti E pangkat min IKX. Terus hak coret terhadap I atau dibagi I-nya tetap, 1 per akar L dari sini, ini kan konstan, kemudian turunan dari E pangkat IKX, maka ke depan IK-nya ini E pangkat IKX terhadap DX ini masih. Dari sini ini kita selesaikan lagi, ini kan konstanta-konstantanya bisa kita gabung. Konstantanya simpan di depan. Ini 1 per akal L kali 1 per akal L, jadi 1 per L, hak coret per I-nya, kemudian ini IK-nya yang warna biru ini masih tetap. Yang di dalam integral yaitu yang ini saja. Oke. Nah, ini kan E-nya saling menghilangkan atasnya jadi E pangkat 0, jadinya 1. Sehingga hasil integralnya, ini sebelum ke hasil integral ini masih dituliskan 1 dulu ya. Kemudian ini kan H coret, I dengan I saling menghilangkan, di atas ada K dibagi L, integral dari 1. Integral dari 1 terhadap X asalnya X. Langsung dimasukkan batas atas dan batas bawah, yaitu L dikurangi 0, makanya di sini langsung L. Nah, L di sini saling menghilangkan, sehingga diperoleh nilai dari rata-rata variabel momentumnya adalah hak coret K. Ini untuk partikel yang bergerak ke arah kanan. Berikutnya, kita masih meninjau pada partikel yang bergerak ke kanan tetapi ingin menentukan fungsi keadaannya dengan peubah X dan T. Berarti kalau fungsinya dinyatakan sebagai fungsi X dan T, yaitu hasil kali dari fungsi X fungsi T. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini AE pangkat IKX, kemudian ini yang komponen fungsi T-nya. Atau kalau kita tulis lagi boleh seperti ini. Karena A-nya kan tadi 1 per akar L. Namun nih, jika fungsinya mau dinyatakan dalam variabel gelombang, maka nih di sini sebetulnya K sudah variabel gelombang. Tetapi E ini belum variabel gelombang. Jadi si fungsi ini kalau semuanya ingin dinyatakan dalam bentuk variabel gelombang, maka E-nya harus diubah. Sebelumnya kita punya energi untuk foton itu dinyatakan sebagai H-nu. Ini frekuensi. Atau HF mungkin kalian kenalnya ya. Ini nu. Nah, H sendiri adalah 2V kalikan H coret. Ini nu-nya masih tetap. Jadi yang merah ini mengubah yang merah di sini. Kemudian H coretnya kita bagi ke E. Jadi E dibagi H coret, maka di kanan ini tinggal 2V kali nu. Atau 2VF, 2 kali frekuensi ini kan frekuensi sudut ya. Berarti di sini kan ada E dibagi H coret bisa diganti dengan frekuensi sudut. Nah, ini merupakan variabel gelombang. Kalau E ini variabel partikelnya. Sehingga fungsi gelombang yang asalnya ini, yaitu dari yang atas ini, kita ganti E dibagi H coretnya, jadilah seperti ini. Atau kalau mau digabung, ini boleh digabung ya. Jadi seperti ini. Karena I ini sama simpan di luar, ini KX dikurangi omega T. Inilah fungsi keadaan dengan peubah X dan T. Ini untuk partikel yang bergerak ke arah kanan. Bisa dipahami ya? Itulah parameter-parameter untuk partikel yang bergerak ke arah kanan. Sekarang kita akan meninjau partikelnya kalau bergerak ke arah kiri. Tadi dari ilustrasi seperti ini, dengan solusi lengkapnya seperti ini ya. Maka pada saat partikelnya bergerak ke arah kiri, berarti tidak ke kanan, sehingga A-nya 0.
Dan yang ada fungsi gelombangnya jadilah seperti ini. B, E pangkat min IKX. Nah, kalau kita mau mencari energi partikelnya, ya, dengan persamaan Schrödinger yang sudah diperoleh sebelumnya, berarti fungsi gelombangnya ganti dengan BE pangkat IKX ini. Kemudian kita turunkan 2 kali, ke depan ini min IK-nya ya, karena 2 kali jadi kuadrat. Kalau yang ini tetap. Ini juga tetap karena ini konstanta. Nah, ruas kanan juga belum diubah. Oke, kita lihat di sini. I dikuadratkan itu min. Ya, min 1. Kemudian min dikuadratkan jadi positif. Sehingga E-nya kan di sini jadi positif karena ketemu min dari sini 1, ketemu min jadilah plus. Saya ulangi. Min di sini kuadrat jadi plus. I kuadrat jadi min 1. Nah, min 1 ketemu min di depan jadinya plus. Makanya E-nya adalah H coret kuadrat kali K kuadrat ini dibagi 2M. Inilah nilai energi partikel untuk partikel yang bergerak ke arah kiri. Nah, sekarang kalau kita mau mencari amplitudonya, berarti mencari nilai B-nya, karena kan A-nya 0. Nah, konstanta normalisasi B ini dapat ditentukan, kita misalkan ya, panjang lintasannya sama ya, dari 0 sampai ke L. Sebetulnya kan ini ke arah kiri, ke min L, tetapi kan kalau untuk jarak, ya sama saja, nanti panjangnya sejauh L juga. Oke, seperti ini ya. Sehingga dari integral fungsi kuadrat mutlak psi ya, fungsi gelombangnya sama dengan 1, berarti ada nilainya. Nah, kita uraikan nilai fungsi gelombang konjugatnya, yang ini fungsi gelombang asalnya. Karena konjugatnya kan ini E pangkat min IKX. Kalikan E pangkat IKX, berarti E pangkat 0, jadi 1. Akibatnya tinggal B ketemu B, jadi B kuadrat. Hasil integralnya langsung ini, integral 1 jadi X. Nah, berikutnya kita masukkan syarat batasnya. Berarti batas atas L, batas bawah 0, jadinya B kuadrat L dikurangi 0, sama dengan ini 1. Oke, jadilah B kuadrat L sama dengan 1, atau B kuadratnya 1 per L. Jadi kalau mencari B-nya yaitu akar 1 per L. Atau boleh juga dituliskan 1 dibagi akar L. Karena kan akar 1 tetap 1, kalau akar L ya tetap akar L. Inilah nilai amplitudonya atau nilai B-nya. Amplitudo itu ini. Ya. Setelah nilai B diperoleh, maka persamaan keadaannya yang awalnya B E pangkat min IKX, nah B-nya ganti dengan 1 per akar L ini. Maka akan menjadi 1 per akar L E pangkat min IKX. Dengan nilai K-nya sama ya, yaitu akar 2ME dibagi H coret kuadrat. Inilah nilai amplitudo B-nya untuk partikel yang bergerak ke arah kiri. Nah, sekarang kita mau mencari rata-rata variabel momentumnya dari partikel yang bergerak ke arah kiri tersebut. Oke, rumus dasarnya seperti ini. Ini uraiannya. P-nya ganti dengan operator momentum, H coret dibagi I du X. Yang ini adalah ini fungsi gelombang yang awalnya kan tadi B E pangkat min IKX. Dengan ini fungsi keadaan B-nya kan amplitudonya sudah diganti dengan nilai 1 per akar L. Kemudian ini tetap. Nah, kan ini konjugat ya, berarti ini awalnya min, pastinya jadi plus. Sehingga jadilah seperti ini ya. Kalau yang ini hasil penurunannya, ini kan turunan 1 kali, berarti min IK-nya ke depan. Yang E ininya tetap. Nah, dari sini ada I, ada I. Masing-masing I-nya bisa saling menghilangkan ya. Setelah disederhanakan ya, jadilah seperti ini. Ini min pindah ke depan, H coret masih ada, kemudian akar L kali akar L. Jadi L, K di sini juga masih ada. Yang di dalam integralnya yaitu E pangkat IKX kali E pangkat min IKX. Nah, E pangkat IKX dengan E pangkat min IKX itu menjadi E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Sehingga ini min H coret
K dibagi L integral 1 terhadap X. Nah, integral 1 terhadap X nilainya adalah X kan? X kemudian batas atasnya L dikurangi batas bawah 0. Jadilah di sini L. Sehingga H coret K kali L dibagi L. Ini minnya masih tetap. Nah, di sini L dengan L di bawah saling menghilangkan. Berarti rata-rata dari variabel momentumnya adalah min H coret K. Ini untuk partikel yang bergerak ke arah kiri. Nah, sekarang kalau mau mencari fungsi keadaannya dengan peubah X dan T yang bergerak ke arah kiri ya partikelnya. Berarti ini dinyatakan sebagai fungsi X, ini dinyatakan sebagai fungsi T-nya. Atau A-nya ganti dengan 1/akar L. Tetapi ini kan peubahnya masih dalam bentuk fungsi gelombang, ini K. Sementara E ini masih mengandung unsur variabel partikel. Sehingga kalau fungsinya mau dinyatakan sebagai variabel gelombang semuanya, maka nilai E ini harus kita ubah. Nah, ini sama kasusnya saat tadi partikel bergerak ke kanan, yaitu E H nu, ini energi foton, H-nya ganti dengan 2V H coret. Kalau kita bagi E-nya dengan H coret, berarti ruas kanan tinggal 2V nu. Nah, 2V nu ini atau 2 kali V kali frekuensi itu adalah fungsi gelombang. Gelombang sudut ya, laju gelombang sudut atau omega. Sehingga E dibagi H coret ini ganti dengan omega, maka fungsi gelombang yang asalnya seperti ini bisa kita tuliskan jadilah bentuk seperti ini. Min I tetap, E dibagi H coretnya ganti dengan omega. Ya, frekuensi sudut ini. Atau kalau mau digabung, bisa kita tuliskan jadi min I-nya ke depan, yang ini Kx ditambah omega T, karena kan min-nya sudah ditulis di depan. Nah, inilah fungsi keadaan sebagai fungsi X dan T dari partikel yang bergerak ke arah kiri. Nah, paham ya? Supaya tidak bingung perbedaannya, untuk beberapa parameter dari partikel yang bergerak ke arah kanan dan ke arah kiri bisa kita lihat pada tabel di sini. Nih, yang bergerak ke kanan, B-nya yang 0. Kalau ke kiri, A-nya yang 0. Fungsi awalnya seperti ini. Ini yang ke kiri sama ya. Bedanya di sini B ininya minus, ini plus. Kemudian energinya ruas kiri yang bergerak ke kiri dan ke kanan ternyata sama. Amplitudonya juga bernilai sama ya, 1/akar L. Tetapi pada saat mencari rata-rata momentum nih, yang bergerak ke kanan nilainya H coret K. Kalau bergerak ke kiri min H coret K, di sini berbedanya. Untuk fungsi keadaannya juga sebagai fungsi X dan T, pada saat partikel bergerak ke arah kanan, nah di sini plus I. E pangkat I ya, plus I. Kx min omega T. Sementara pada saat partikelnya bergerak ke kiri ini, E pangkat min I. Kx plus omega T. Jangan tertukar ya. Oke, berarti sampai sini dulu untuk video yang kedua ini. Kita coba latihan soalnya. Nah, kita lihat soalnya adalah ada sebuah proton dalam siklotron bergerak dari pusat koordinat ke arah kanan sejauh 2 angstrom dengan fungsi gelombangnya ini ya, fungsi gelombang umum. Tentukan nilai A dan K. Nah, jika energi yang dihasilkan sebesar sekian. Nah, dengan massa proton ada. Karena di sini sudah berupa angka-angka, berarti jawabannya nanti dinyatakan dalam bentuk angka juga. Mungkin ada beberapa konstanta seperti konstanta Planck yang tidak disebutkan, yaitu sudah umum, jadi harus tahu. Oke, itu latihan soalnya. Jawabannya seperti biasa, kita diskusikan di grup. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih dan selamat belajar. Selesai menyimak, lanjut ke video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.